Pemukiman di Kaliangke terendam banjir. Pembahasan RUU KUHP dipastikan melibatkan partisipasi publik. Sebuah taman diduga jadi sarang prostitusi sesama jenis. Ramai-ramai siswa SMA Negeri 72 Jakarta mau pindah sekolah. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Apa kabarnya Arif? Baik tentunya. Cila gimana kabarnya? Pastinya semangat dan luar biasa. Akan memberikan berbagai informasi seputar agenda Kabinet Merah Putih, ekonomi, dan juga peristiwa. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan juga luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan secara resmi Smartboard atau papan digital interaktif di SMP Negeri 4 Bekasi. Program ini menjadi langkah awal transformasi pembelajaran konvensional menuju era digital. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meninjau sejumlah kelas yang telah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Prabowo menegaskan bahwa pendidikan digital adalah kunci untuk mencetak generasi cerdas dan berdaya saing. Beginilah momen saat Presiden Prabowo Subianto tiba di SMP Negeri 4 Bekasi. Disambut meriah oleh para siswa dan guru, Prabowo hadir untuk meluncurkan program digitalisasi pembelajaran menuju Indonesia cerdas. Sebelum acara utama dimulai, Presiden didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau sejumlah kelas yang telah menerapkan pembelajaran digital menggunakan smartboard atau papan interaktif digital. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa teknologi adalah fondasi penting untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baginya, digitalisasi sekolah merupakan investasi besar untuk mempersiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di kancah persaingan global. Smartboard yang diluncurkan 17 November 2025 dirancang untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa, menghadirkan metode pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan integrasi dengan teknologi. Program ini juga menjadi langkah awal pemerataan pendidikan digital di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ternyata adalah gugusan yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan harus mulai sadar
apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Dengan peluncuran smartboard di sekolah-sekolah, pemerintah menargetkan transformasi pembelajaran dapat berjalan secara merata di berbagai daerah, sehingga setiap siswa mendapat akses pendidikan yang lebih baik dan modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan sekolah 3T jadi prioritas penerima papan interaktif digital. Program ini bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama penerima papan interaktif digital. Penyaluran perangkat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memiliki akses teknologi yang sama seperti di kota besar. Prabowo menyebut sebagian perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan perangkat secara merata serta memperkuat ekosistem pembelajaran digital melalui pembangunan studio pengajaran yang memproduksi materi berkualitas untuk seluruh sekolah di Indonesia. Masyarakat umum juga akan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam arahannya, Prabowo memberikan motivasi kepada siswa agar memanfaatkan fasilitas baru dengan tekun dan semangat. Ia juga menyoroti visi besar dalam membangun industri nasional, termasuk transportasi umum berbasis listrik, dan menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat, adil, dan maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan itu sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Ia menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci untuk mempercepat transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana pemerintah melalui imigrasi berhasil menjaring 27 warga negara asing asal Tiongkok yang melanggar izin tinggal di Indonesia menggunakan visa on arrival. Selain itu, para WNA tersebut diduga melakukan aksi penipuan terhadap warga Tiongkok dengan beroperasi di Lampung.
Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo mengatakan 27 warga negara asing asal Tiongkok ini adalah sindikat kriminal siber yang beroperasi di Indonesia untuk menyasar para korbannya yang berasal dari Tiongkok. Imigrasi memastikan tidak ada korban dari warga negara Indonesia dalam praktek kriminal siber yang dijalankan oleh para pelaku. Penjaringan ini dilakukan oleh Polres Bekasi, di mana penyergapan berlangsung di salah satu rumah mewah di Provinsi Lampung. Adapun kasus kriminal siber ini berhubungan langsung dengan aksi yang dilakukan buronan Interpol asal Tiongkok berinisial WZ yang sukses diamankan pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu. Mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggi Wicaksono menerangkan modus operandi yang dijalankan 27 WNA ini dengan menggunakan latar belakang kantor polisi Tiongkok, kemudian menelpon calon korban yang berasal dari negeri tirai bambu untuk dimintai sejumlah uang. Jadi mereka ini diduga melakukan scamming. Penangkapannya lokusnya adalah di Lampung, jadi ini Polres Bekasi ya. Mengamankan di Lampung. Di situ di lokasi tersebut itu ada rumah mewah yang disewa mereka. Itu ada background atau backdrop seolah-olah kantor polisi Cina. Jadi seolah-olah kantor polisi Cina. Modusnya mereka menelpon mungkin warga negara Cina. Jadi korbannya di Cina ya. Mereka menelpon warga negara Cina yang ada di Cina seolah-olah berpura-pura menjadi polisi Cina ya, dan kemudian meminta sejumlah uang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tak kunjung terrealisasi. Polisi berhasil mengamankan pelaku di bandara dan terus mengembangkan kasusnya. 2 korban sudah melaporkan kasus yang sama. 1 korban sedang mengumpulkan bukti dengan total kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot. Setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada 1 korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan 1 korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.
dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik. Tetapi untuk kesimpulan awal, untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Sumatera Utara, pemirsa, Subdit Jatandras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatandras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. Satu pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu, Pak. Ya. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja, Pak. Makan dan beli rokok. Itu memang saldo di ATM-nya cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu, Pak. Di mana? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang? Ya. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang? Enggak, ikut aja, Pak. Ikut aja, Pak. Iya kan, ikut sama temanmu itu kan? Iya, Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau, Pak. Mantau lokasi di dalam situ? Iya, Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya? Iya, Pak. Ini kita berawal dari laporan masyarakat, itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang
terletak di wilayah Pringsewu. Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uangnya tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Unireskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan melakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Pringsewu Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ya, lagi dan lagi ya pemirsa, tentu ini bukanlah sebuah hal yang baru. Sudah sering kali terjadi kasus ganjal ATM serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi perhatian baik dari pemerintah maupun pihak-pihak bank lainnya, termasuk dari pribadi kita masing-masing, agar semakin awas diri, mawas diri, dan juga semakin sadar bahwa sebenarnya apabila kartu kita tertelan, maka kita perlu segera memblokirnya kalau perlu melalui call center ataupun telepon. Dan kalau kita melihat sebenarnya modus-modus pencurian melalui ATM ini kan sudah banyak sekali modusnya, dan salah satunya adalah melalui ganjal ATM. Ini juga tentunya ketika kita masuk ke ATM, kita juga harus lebih waspada, harus memeriksa terlebih dahulu apakah memang ada sesuatu yang mencurigakan, terlebih lagi terkait dengan apabila ada orang-orang yang ingin membantu, kita juga harus lebih waspada. Intinya kita perlu lebih waspada lagi dan juga lebih teliti terkait sebelum melakukan transaksi melalui ATM. Tentu saja, dan tentu saja pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya di mana keberadaannya meresahkan warga. Puluhan pelaku balap liar di kota Namrole, Kabupaten Buru, Maluku dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Polisi membubarkan puluhan pemuda tersebut saat sedang bersiap balap liar. Aparat di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran pasca aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Para pemuda yang sedang bersiap balap liar di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani Kota Namlea ini langsung diusir petugas. Mereka kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Aksi mereka kerap mengganggu lalu lintas dan menjadi ajang tawuran. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtipmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan titik terakhir kami pusatkan pada lokasi balap liar sepanjang perempatan Pelabuhan Namlea sampai dengan Patung Tugu Tani. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan Pelabuhan sampai dengan Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Karena data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Hal ini disampaikan Mensos saat memimpin rakor peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung bersama perwakilan 27 kabupaten kota pada 11 November 2025. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghadiri rapat koordinasi peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung pada Selasa 11 November 2025. Jawa Barat dipilih karena memiliki penduduk besar dan tantangan sosial yang tinggi, namun juga menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki data.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Kepala Dinas Sosial, Kadiskominfo, serta Kepala Bapeda se-Jawa Barat, dilakukan untuk memperkuat sinergi dan menindaklanjuti pemuktahiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Gus Ipul pun meminta Jawa Barat menggerakkan kembali Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial di desa-desa untuk menindaklanjuti keluhan warga. Kemensos bersama BPS akan terus memperkuat sistem pemuktahiran data, termasuk mendorong partisipasi masyarakat, di antaranya melalui aplikasi Cek Bansos serta Comment Center 171. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemukiman di Kaliangke terendam banjir. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, hujan deras rendam sedikitnya 300 rumah warga di kawasan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 1 meter menyebabkan warga tidak dapat beraktivitas. Beginilah kondisi permukiman warga di 3 RT RW 05 Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat yang hingga Selasa sore terdampak banjir akibat hujan deras disertai angin yang mengguyur sejak siang hari. Ketinggian air di lokasi ini bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Kendati demikian, warga saat ini belum ada yang beranjak mengungsi dan memilih bertahan di lantai rumahnya masing-masing. Permukiman warga di 3 RT, RT 01, 02, dan 03 ini kerap dilanda banjir jika curah hujan tinggi mengguyur Jakarta, ditambah tingginya debit air Kali Sekretaris. 80-70. Di depan, kalau di belakang sekitar udah sepinggang dewasa lah. Hampir 1 meter. Di RT2. Hampir 1 meter. Kurang lebih. Ada berapa rumah kira-kira Pak? Di sini kalau di total rumah 3 RT hampir lebih ya 300 ya. 300-an. Berapa RT Pak yang terdampak? 3 RT sini, 3 RT doang. Penyebab banjir apa nih Pak? Ya mungkin dari hulunya dari sana, dari Bogor. Dari hujan dari jam 1 ini tadi. Ini luapan air. Kayaknya hujannya berbarengan jadinya. Curah hujan juga Pak? Iya. Ini kali apa? Ini jatuhnya kali Ciliwung nggak salah. Sekretaris. Berarti meluapnya Kali Sekretaris? Iya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi khusus Jakarta Barat usai melakukan praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Tak main-main, pemirsa, kedua warga negara asing ini mematok harga senilai $900 Amerika atau 15 juta rupiah per satu kali kencan. KD 22 tahun dan SS 35 tahun, 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan harus berurusan dengan petugas imigrasi khusus Jakarta Barat. Keduanya ditangkap usai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan melakukan praktik prostitusi online. Penangkapan kedua warga negara Uzbekistan ini berawal ketika petugas kantor imigrasi khusus Jakarta Barat ini menggelar patroli cyber seiring maraknya kasus prostitusi online oleh warga negara asing. Setelah mendapatkan target, petugas kemudian menyamar sebagai pelanggan hingga keduanya diringkus di sebuah hotel di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, KD dan juga SS dikoordinir oleh seorang mucikari berinisial L. Keduanya sudah 4 bulan melakukan praktik ini dengan mematok tarif sebesar $900 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dengan tujuan berlibur. Di Indonesia, mereka dikenalkan sebuah aplikasi kencan oleh teman-temannya sesama Uzbekistan hingga akhirnya tergiur dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi secara daring dengan motif mencari penghasilan. Bahwa SS dan KD ini juga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan modus praktek prostitusi online. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial di wilayah Jakarta dengan bantuan seseorang berinisial L yang berperan sebagai penghubung antara pelaku dan calon klien. Tadi sudah disampaikan Pak Kamil, tarif dikenakan sebesar $900 atau setara 15 juta per klien. Barang bukti yang diamankan berupa 2 paspor Uzbekistan
2 alat kontrasepsi, uang tunai sejumlah Rp30 juta, serta 2 telepon genggam yang memuat bukti transaksi. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan memberikan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan di pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain kedua WNA ini, petugas imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa 2 paspor Uzbekistan, 4 telepon genggam, alat kontrasepsi, uang senilai Rp30 juta. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Dua warga negara asing ini juga dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi ke negara asal dan juga penangkalan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah taman di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat diduga menjadi tempat prostitusi sesama jenis. Setelah mendapatkan keluhan dari warga, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menyatoni taman tersebut dan mengamankan 2 orang yang diduga pasangan sesama jenis. Inilah taman di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga menjadi lokasi prostitusi pasangan sesama jenis. Di lokasi ini juga tampak berserakan sampah alat kontrasepsi bekas pakai. Lokasi yang pada malam hari kerap didatangi sekelompok pasangan sesama jenis ini dinilai sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Usai mendapatkan laporan tersebut, petugas Satpol PP Kota Jakarta Barat menyantroni taman dan mendapati 2 orang laki-laki yang diduga pasangan sesama jenis. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Nggak ada yang cuman orang pada nggak berhenti aja. Pada berhenti di situ, motor. Jadi udah ada tuh, tempat yang gelap penuh. Sesama jenis tuh? Iya. Jam-jam 10, jam 11 tuh ada mulai ada tuh, 12 lah. Tiap malam? Tiap malam ada itu. Tapi sempat ditertipin apa belum pernah? Belum. Itu warga sini apa orang? Bukan warga sini. Bukan warga sini kalau itu mah. Dia datang orang nih motor, berhenti semua motor di dalam rumah. Gue mau ngeliatin doang aja, gue tuh apa aja orang. Maaf, itu dia waria apa emang orang yang dalam tanda kutip homo gitu? Homo kayaknya sih homo, bukan waria, homo. Dalam beberapa waktu terakhir, lokasi taman di pinggir Jalan Daan Mogot ini banyak menjadi perbincangan warganet akan aksi prostitusi pasangan sesama jenis. Untuk mencegah lokasi tersebut kembali terjadi, Pemkot Jakarta Barat akan melakukan patroli rutin dan pembersihan pepohonan yang menutupi taman tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut melalui Guspurla Koarmada 3 berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal dari kapal penangkap ikan. Sebanyak 40 ton bahan bakar minyak jenis solar disimpan dalam 4 palka ikan. Kapal langsung digiring ke dermaga Koda Eral 9 untuk proses hukum. Kapal penangkap ikan KM Bangka Jaya 9 diamankan petugas TNI Angkatan Laut Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 3 dari perairan utara Pulau Buru, Maluku pada Kamis 13 November 2025. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3. Menggunakan KRI Pana 626 digelar melewati perairan Laut Maluku dari Muara Baru, Jakarta menuju Samudra Pasifik. Petugas menemukan sebanyak 40 ton solar ilegal disimpan di dalam 4 palka. Di kapal tersebut, para ABK pun tidak memiliki buku pelaut. KKM Muala Laim hingga masinis juga tidak memenuhi ketentuan safe mining sesuai pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hasil pemeriksaan tersebut, maka ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KM Bangka Jaya 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 buah palka ikan, palka ikannya ruang muat ikan yang digunakan untuk memuat bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 40 ton tanpa dilengkapi dengan dokumen atau manifest muatan dan dilengkapi dokumen keterangan alih fungsi dari palka tersebut. Ini merupakan dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas
pasal 23 ayat 2 junto 53 huruf B, di mana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Berikutnya kesalahan yang kedua dan ketiga terkait dengan undang-undang pelayaran, di mana terdapat 16 anak buah kapal tidak memiliki buku pelaut atau disijil, dan KKM, mu'alim, masinis tidak memenuhi kriteria safe manning yang barunya Kapin 2 tetapi masih SKK 60 nautical mile. Selanjutnya, terhadap penemuan dugaan tindak pidana tersebut terhadap KM Bangka Jaya 9 dilaksanakan atau diberi perintah ad-hoc dan dikawal menuju ke pangkalan Koderal 9 Ambon. Selanjutnya, kapal tersebut ditarik ke dermaga Irian Satrol Koderal 9 Ambon guna diproses hukum lebih lanjut. Tindakan pelanggaran tersebut disanksi pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 40 miliar. Muatan BBM tersebut diduga akan diperdagangkan secara ilegal di tengah laut, seperti praktek yang selama ini terjadi. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 pelaku penganiayaan petugas koperasi inisial S ditangkap di kediamannya di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Pria yang diketahui merupakan salah seorang keluarga nasabah ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wanita, Michelle Gultom, dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Bu, ibu kan minta aku kan? Ibu bayar, kayak mana? Ibu bayar, ya. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar pada Senin 17 November 2025 sore mengatakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan keluarga nasabah terjadi pada Kamis 6 November 2025 lalu. Saat itu korban yang merupakan petugas koperasi mendatangi rumah nasabahnya untuk menagih iuran koperasi. Namun saat melakukan penagihan terjadi cekcok mulut antara korban dengan nasabah dan keluarga. Ya, pakai itu ya, kau lempar ya. Kau lempar kan? Kau lempar aku kan? Yang berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah diduga akibat pukulan. Agus mengaku saat ini pihaknya telah mengamankan 1 tersangka, sedangkan 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kemudian 4 orang laki-laki keluar dari rumah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ada memukul dengan kayu dan ada memukul dengan tangan, sehingga korban mengalami luka dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur. Pemicunya tersinggung dengan penagihan, yang mana merupakan kewajiban dia membayar tagihan yang ada pada pinjaman yang dilakukannya. Kepada ketiga tersangka yang buron diimbau untuk menyerahkan diri ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pemancing dilaporkan hilang setelah terseret ombak besar di Pantai Cikeus, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 16 November 2025 pagi. Hingga Minggu siang, kedua korban belum ditemukan. Kejadian terjadi sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat saat kedua korban tengah memancing di area bebatuan pantai. Menurut Kapolsek Ciemas AKP Denny Miharja, ombak besar tiba-tiba datang dan menyapu keduanya hingga terjatuh ke laut. Kedua korban sempat berusaha bertahan dengan berpegang pada batu. Namun ombak tinggi menarik mereka ke tengah laut sebelum akhirnya hilang. Korban diidentifikasi sebagai Ujang Agus berusia 40 tahun, warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, dan Dedi Setiawan berusia 35 tahun, warga Kelurahan Cidadap, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Masing-masing diketahui mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang saat kejadian. 2 saksi di lokasi, Sopian dan Gilang, melihat langsung momen kedua korban terseret ombak dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang bocah berusia 5 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Kalikamoning di Dusun Tasean, Desa Pasean, Sampang pada Minggu 16 November 2025. Korban diduga terlepas dari pengawasan saat berada di rumah neneknya. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Menurut BPBD Sampang, korban bernama Muhammad Gibran Alfian Mahrus yang awalnya bermain di sekitar rumah neneknya sebelum hilang dari pengawasan.
Warga kemudian melakukan pencarian selama sekitar 2,5 jam. Hingga akhirnya korban ditemukan di aliran Sungai Kalikamoning pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Pihak BPBD Sampang membenarkan kejadian tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke DKI Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma. Pramono juga memastikan proses belajar mengajar secara langsung baru akan diputuskan di hari Senin, di mana para orang tua dan murid akan melakukan rapat bersama pihak sekolah. Setelah selama lebih dari 1 pekan pasca kejadian ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jika kegiatan belajar mengajar secara langsung atau dilanjutkan kembali secara daring baru akan diputuskan pada hari Senin, melalui rapat yang akan dihadiri langsung oleh para orang tua hingga murid bersama pihak sekolah. Pramono juga memberi kabar dari pihak kepala sekolah jika ternyata banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma, yang membuat Pramono meminta pihak sekolah untuk merumuskan persoalan ini agar dampaknya tidak berkepanjangan. Kejadian di SMA 72 itu membuka mata kita semua bahwa sensornya nggak ada. Dan itu memang kebetulan ketika kejadian kan saya termasuk yang pertama datang. Dan ketika di rumah sakit saya ketemu dengan suspek yang melakukan. Waktu itu masih setengah sadar. Jadi menurut saya hal seperti ini nggak boleh terjadi. Kemarin ketika di Jakarta Utara saya kebetulan ketemu kepala sekolahnya. Saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring itu kan sampai dengan hari Senin. Hari Senin besok mereka akan mengundang para murid dan juga para guru dan murid untuk diberikan pilihan apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring. Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Pramono meminta semua sekolah untuk mensensor kegiatan dan kepribadian para siswa secara ketat. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Tentunya sangat disayangkan ya Arif dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pemerintah dan pihak-pihak lain juga sudah memberikan penanganan yang cukup cepat. Korban-korban di hari H langsung dalam waktu beberapa saat langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan Wakil Ketua DPR juga langsung mengunjunginya. Sehingga banyak sekali pihak yang sebenarnya memberikan atensi khusus terhadap korban-korban yang terkena luka secara fisik. Namun di samping itu pula kita perlu menyaksikan pula atau memberikan perhatian juga kepada trauma ataupun mentalnya. Dimana mungkin para orang tua juga bisa memberikan dorongan, semangat lagi dan juga mungkin membawa ke psikolog ataupun ke psikiater agar mental mereka bisa kembali pulih lagi, agar mereka memiliki rasa aman dan juga senang ketika mereka bersekolah. Benar sekali, dan kalau kita melihat juga penanganan pasca kejadian tersebut bukan hanya secara fisik tapi juga perlu adanya seperti Cila tadi katakan seperti trauma healing untuk para korban ini. Dan kalau kita melihat awal mula dari kejadian ini adalah yang diduga pelakunya ini adalah merupakan korban bullying atau korban dari perundungan. Untuk itu mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua instansi pendidikan untuk lebih aware terhadap bagaimana hubungan antara siswanya, termasuk juga dari hubungan siswa ke gurunya, dan mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian semacam ini di kemudian hari dan juga di tempat-tempat sekolah lainnya. Pastinya, dan tentunya pemirsa kita masih akan menghadirkan informasi setelah jeda, terutama mengenai Kementerian UMKM yang bergerak cepat mengatasi impor beras. Selengkapnya masih tetap bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penindakan terhadap peredaran baju bekas hanya difokuskan pada pihak yang mengimpor pakaian bekas secara ilegal. Sementara itu, pemerintah kini tengah menyiapkan substitusi produk lokal bagi para pedagang untuk mendukung transisi dari penjualan baju bekas impor menuju produk dalam negeri yang telah dikonsolidasikan hingga 1.300 brand lokal. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penindakan impor baju bekas selama ini hanya ditujukan kepada pihak yang melakukan impor dari luar negeri. Ia menjelaskan meskipun kegiatan thrifting atau penjualan barang bekas tidak seluruhnya dinilai bermasalah, namun pengenaan sanksi tetap akan diberikan secara spesifik kepada para pengusaha yang melakukan impor pakaian bekas secara ilegal. Kementerian UMKM saat ini ditugaskan untuk menyiapkan substitusi produk agar pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas impor dapat beralih menjual produk lokal untuk mendukung transisi tersebut. Di samping itu, pemerintah kini telah mengkonsolidasikan sedikitnya 1.300 brand lokal, mulai dari pakaian, celana, sepatu, hingga sandal sebagai alternatif bagi para pedagang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem produk dalam negeri, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang yang terdampak kebijakan larangan impor baju bekas. Yang kita tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya nggak mengenal, saya nggak tahu deh mau thrifting kah, thrift apa segala macam. Pokok bagi saya, bagi kami Kementerian UMKM, yang kita dan kementerian lainnya yang kita lakukan tindakan itu mereka yang mengimpor baju-baju bekas. Karena ingat loh, thrifting ini kan juga ada beberapa macam model kan. Jadi nggak semua juga thrifting itu jelek gitu loh maksudnya. Yang jadi isu adalah yang melakukan impor baju-baju bekas. Nah ini yang kita tindak. Namun ditugaskan kepada Kementerian UMKM, kami harus menyiapkan substitusi produk barang-barangnya. Dari yang tadi mereka menjual baju-baju bekas dari luar negeri, kita ganti dengan produk-produk domestik dalam negeri kita. Dari Jakarta, Esa Sulistiani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sentra-sentra Kemensos yang berada di seluruh wilayah Indonesia perlu berinisiatif membuka layanan, termasuk layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Meski demikian, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Hal tersebut diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang. Gus Ipul menyebut gedung sentra yang digunakan untuk sekolah rakyat bersifat sementara, sambil menunggu gedung permanen yang diperuntukkan khusus untuk sekolah rakyat. Nantinya setelah siswa sekolah rakyat dipindahkan ke gedung permanen, sentra-sentra di seluruh Indonesia diharapkan masih bisa dibuka layanan pendidikan. Salah satunya layanan pendidikan khusus kelompok rentan. Namun begitu, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Selain itu, setiap sentra perlu mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai dari jaminan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Kepala sentra itu kan untuk sementara ya, gedungnya digunakan untuk sementara. Nanti akan ada gedung permanen untuk sekolah rakyat. Nah, yang penting saya titipkan kepada kepala sentra ini harus membuat satu program yang sesuai dengan situasi kondisi masing-masing sentra. Secara khusus bagaimana sentra ini nanti kita manfaatkan setelah siswa-siswanya pindah ke gedung permanen. Kita lagi pikirkan ini, kita lagi diskusikan, dan yang jelas arahan Bapak Presiden diharapkan sentra-sentra ini nanti juga masih bisa membuka layanan pendidikan khusus untuk kelompok-kelompok rentan. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan ya. Kita masih menyusun satu langkah-langkah berikut. Pelayanan-pelayanan tersebut dapat diberikan berdasarkan data yang akurat, kemudian dianalisis secara ilmiah dengan perencanaan yang baik, sehingga ketika diimplementasikan akan berjalan dengan baik, disertai pengawasan dan evaluasi yang terus berjalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di Pandeglang, Banten, sejumlah murid sekolah dasar harus menempuh perjalanan berbahaya setiap hari. Mereka terpaksa melintasi jembatan bambu yang nyaris ambruk setelah jembatan utama di desa mereka hancur dan tak lagi bisa dilalui. Beginilah suasana saat murid-murid SDN Cikadongdong 2 di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten harus melalui jembatan bambu darurat untuk menyeberang ke sekolah. Jembatan ini terlihat bergoyang saat dilintasi dan sejumlah bagian bambu sudah mulai rapuh. Setiap hari, anak-anak ini bertaruh nyawa demi melanjutkan pendidikan. Satu langkah yang salah bisa membuat mereka terperosok ke dalam sungai yang mengalir di bawah jembatan. Jembatan darurat ini menjadi satu-satunya akses setelah jembatan utama di desa mereka amblas ke dasar sungai akibat tergerus banjir dan sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Bahkan saat hujan deras, jalan menuju jembatan utama itu sepenuhnya tergenang dan tak bisa dilalui. Warga menyebutkan kondisi ini sudah mereka alami selama puluhan tahun. Selama itu pula, harapan untuk mendapatkan jembatan permanen belum juga mendapatkan titik terang. Salah seorang murid mengaku selalu takut menyeberang jembatan, terutama saat bambu licin di musim hujan. Tiap hari ya lewat jembatan ini ya? Iya, lewat jalan di sini. Emang mau kemana gitu, Mau ke sekolah. Mau ke sekolah? Iya. Nah, dengan kondisi jembatan yang bambu ini, perasaannya gimana sih? Takut jatuh gitu. Emang nggak ada jalan lain selain jembatan ini ya? Ada jalan itu, jembatan itu, tapi kerendam air. Kalau musim hujan gimana tuh, Kalau musim hujan lebih parah di sini. Kalau kerendam gitu, lebih parah di sini airnya. Oh, selalu lewat ini aja. Banyak kan ya lewat sini ya? Banyak kan. Saya pengen kebangun dan terus bisa enak gitu, bisa belajar sekolah lebih giat supaya senang gitu. Biar mudah dapat. Oh, biar nggak takut lagi ya? Iya. Pihak desa Cikadongdong mengungkapkan pemerintah desa sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan melalui Musrenbang Des dan Musrenbang Kecamatan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Kami telah beberapa kali mengajukan memohon bantuan pembangunan jembatan kami melalui Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan. Saya selalu mengajukan dan saya juga berupaya melalui pemerintah dinas PUPR dan BPWSC di Pandeglang. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Warga dan pemerintah desa berharap pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan akses masyarakat terhadap kebutuhan harian serta aktivitas ekonomi tidak lagi terganggu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Kabar baik datang dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia menghadirkan internet terjangkau tanpa serat optik. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan konektivitas bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyaksikan penandatanganan kontrak komersial antara Surge, Orexai Jepang, dan distributor lokal di Jakarta Pusat pada 12 November 2025. Nezar menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas konektivitas digital yang inklusif dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi Fixed Wireless Access 5G di frekuensi 1,4 GHz yang memungkinkan internet cepat tanpa menunggu pembangunan serat optik. Pemerintah menilai langkah ini selaras dengan strategi nasional mempersempit kesenjangan digital. Saat ini, penetrasi internet pita lebar tetap masih rendah dan kecepatan unduh Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN, sementara biaya layanan internet tetap masih tergolong tinggi. It is a great honor to stand before you today at this significant commercial contract signing ceremony. This event is not merely a formality. It is a powerful declaration of shared vision, commitment, and action toward a digitally empowered Indonesia. Today, we move from conversation to concrete action. This signing ceremony is a direct, tangible outcome of the Memorandum of Understanding we established in the digital and communication realms. It is proof that our commitment to fostering a robust digital ecosystem is not confined to paper, but is being realized through strategic, market-driven partnerships. This is the kind of exhibition-focused collaboration that our nation needs.
Ladies and gentlemen, we are looking forward to collaborating closely with OREXI, SEARCH, and the local distributor, and indeed with all ecosystem partners to ensure the successful and impactful execution of this project. Today, we signed the contract, but more importantly, we signed a pact for progress. We are laying the foundation for more connected, more equitable, and more prosperous Indonesia. Let us now turn this shared vision into a shared reality. Arigato gozaimasu. Melalui kerjasama strategis ini, pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan frekuensi 1,4 GHz untuk mendorong teknologi nirkabel berkecepatan tinggi. Proyek Indonesia-Jepang ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama UMKM, pendidikan jarak jauh, dan layanan teledimensi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hidangan makan bergizi gratis atau MBG menjadi motivasi utama para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Fakta mengharukan tersebut datang dari kesaksian sejumlah guru sekolah dasar di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Siswa tetap datang meskipun sedang kurang sehat. Mereka merasa menu MBG sangat mewah dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sejak program utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan, diantaranya Sekolah Dasar Katolik Wipangali, semangat belajar para siswa semakin meningkat. Dampak hidangan MBG menjadi motivasi utama bagi para siswa untuk masuk ke sekolah. Hal ini jelas terlihat pada hari Sabtu yang jumlah siswanya lebih sedikit dari hari sebelumnya, karena tidak ada pemberian hidangan MBG pada hari Sabtu. Sekolah Dasar Wipangali salah satu contoh sekolah yang berada di lingkungan desa tertinggal. Kebanyakan warga desa bekerja sebagai petani lahan kering. Kehidupan mereka rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, sehingga sering kesulitan memberikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak. Dalam catatan statistik tahun 2024 lalu, di desa Wipangali terdapat 55 balita dengan berat badan kurang dan 37 anak berbadan pendek atau stunting, serta 37 anak kekurangan gizi. Ada beberapa anak yang kekurangan gizi dan berat badan serta stunting di sekolah ini. Di antaranya, Deodatus Fregibulu, siswa kelas 1 berusia 7 tahun, namun badannya tampak terlalu pendek, bahkan terlalu kecil untuk menggunakan meja belajar seperti teman-temannya. Sementara siswa di beberapa kelas lainnya tampak kurus karena kekurangan gizi, serta tidak berseragam lantaran tidak memiliki biaya untuk membeli seragam sekolah. Dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan hingga menyebabkan beberapa siswa dan mahasiswa tewas ataupun trauma. Puan meminta komisi terkait dapat memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan atas maraknya kasus bullying atau perundungan terhadap siswa maupun mahasiswa. Pasalnya, kasus bullying saat ini telah dinilai menjadi darurat, mengingat banyaknya siswa tewas akibat korban bullying. Puan meminta komisi terkait untuk dapat memanggil kementerian yang bersangkutan agar dapat mengkaji dan mengevaluasi dengan melibatkan psikolog maupun psikiater. Dirinya menilai pemuda dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa, sehingga ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi, dan pihak terkait dan mungkin profesional, psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan
untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental ataupun kekerasan jiwa. Jadi kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan penyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna menyukseskan program SMK Go Global. Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai melakukan rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PM Jakarta pada Selasa siang. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan berbagai persiapan untuk pelaksanaan program SMK Go Global sudah dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan berbagai SMK dengan baik. Pemerintah juga akan membenahi kurikulum SMK agar memiliki kelas yang dipersiapkan khusus bagi siswa yang ingin bekerja di luar negeri. Nantinya SMK diwajibkan mengadopsi standar minimum kompetensi sesuai negara tujuan, termasuk standar bahasa. Selain itu, mekanisme penempatan khusus juga tengah disiapkan pemerintah melalui Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sistem tersebut tentunya akan memperbaiki proses penyaluran, memperjelas standar, serta memastikan penempatan pekerja migran dilakukan secara tepat dan aman. Kita juga akan membenahi, terutama Pak Menteri P2MI, kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini, kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Misalnya kalau ke Jepang, kelas migran SMK jurusan LAS ke Jepang, kelas 1 sudah mengadopsi bahasa Jepang N4, misalnya gitu. N4 itu prasyarat kompetensi bekerja di Jepang. Kayak gitu harus langsung diadopsi, tidak usah pakai kurikulum lain. Memang sejak awal harus menyiapkan hulunya, di mana penjurusan kelas migran itu sejak dini dipersiapkan bahasanya. Yang kedua, kita juga akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan melalui P2MI upgrade capacity, di mana yang mau berangkat ke luar negeri nanti akan dibantu bahasanya, skill-skill yang dibutuhkan, standar kompetensi yang dibutuhkan. Itu juga akan kita bantu. Presiden sudah memerintahkan untuk menyiapkan anggaran untuk itu di 2026. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Cila dan juga pemirsa, lagi-lagi kita melihat bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Kalau yang sudah kita tahu ada MBG, kemudian ada Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, kali ini ada lagi program yang disebut dengan SMK Go Global untuk mempersiapkan lulusan-lulusan SMK ini agar sudah siap bekerja di luar negeri. Pastinya lagi dan lagi pemerintah kita tentunya ingin menyiapkan generasi kita menuju Indonesia Emas 2045 sehingga segala upaya dibentuk dan salah satunya adalah menggelontorkan dana kurang lebih 12 triliun rupiah untuk memberikan beasiswa kepada teman-teman kita siswa-siswa SMK agar mereka dapat semakin matang dan juga fokus agar segera bisa mendapatkan income ataupun gaji pendapatan yang juga lebih tinggi dengan cara bekerja di luar negeri. Nah, spesifiknya ini kalau tadi kita lihat bersama itu ada di bidang terutama hospitality dan juga caregiver yang dimana dengan harapan pemerintah setelah mereka berangkat ke luar negeri nantinya dapat memberikan yang terbaik, belajar yang rajin, belajar mengambil ilmu yang banyak sehingga ketika kembali ke Indonesia mereka mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dan tentunya sehingga, ini juga untuk menambah perekonomian, perputaran ekonomi di Indonesia juga, Cila. Pastinya. Dan negara-negara
negaranya itu juga cukup dekat sebenarnya dengan Indonesia, seperti Jepang dan juga Turki. Jadi negara yang bisa kita katakan masih cukup dekat dan juga kebutuhannya itu cukup banyak, Arif. Dan untuk mempersiapkan hal tersebut, bagaimana sistem pembelajaran di SMK ini memang sudah dipersiapkan agar mereka ketika lulus sudah siap untuk ditempatkan di negara-negara tersebut, Cila? Pastinya, dan tentunya kita berdua dan juga pemirsa pasti masih menanti nih kira-kira gebrakan-gebrakan ataupun inovasi apa lagi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terutama di bidang pendidikan. Benar sekali. Namun tak hanya itu saja pemirsa, selain itu Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM di tahun 2025 telah tersalurkan sekitar 83%. Hal itu diungkapkan Menteri UMKM usai menyampaikan evaluasi kredit program pemerintah pada rapat koordinasi kebijakan KUR yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat bersama sejumlah kementerian terkait untuk membahas evaluasi serta arah kebijakan kredit program pemerintah. Salah satunya Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyampaikan bahwa evaluasi penyaluran distribusi di sektor UMKM pada tahun 2025 hingga kini sudah mencapai 83% atau sebesar 238 triliun rupiah dari target yang sudah ditentukan pemerintah yakni sebesar 286 triliun rupiah. Maman juga mengungkapkan bahwa dari target 286 triliun rupiah tersebut, dirinya ditugaskan untuk mengalokasikan 60% anggaran ke sektor produksi, yang mana hal itu baru pertama kali dilakukan dalam sejarah. Dari target yang sudah ditentukan 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar 238 triliun, jadi sekitar 83%. Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta. Debitur graduasi itu yang naik tingkat ya, yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, super mikro. Target ke saya 1,1 juta, 1,2 juta debitur. Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112%, yaitu sekitar 1,3 juta. Lalu ada target juga ditugaskan kepada saya dari plafon yang tadi 286 triliun, 60%-nya itu harus ke sektor produksi. Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,1%. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Hakim MK Arsul Sani dilaporkan soal dugaan ijazah palsu. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Aliansi Masyarakat Memantau Konstitusi menyambangi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. AMPK melaporkan perihal dugaan ijazah palsu terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS terkait dugaan ijazah palsu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Koordinator AMPK Betran Sulani mengatakan, dugaan tersebut menyangkut perihal gelar jenjang pendidikan doktor atau S3. Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, diharapkan kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ya, jadi nama saya Betran Sulani. Kami dari Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi hari ini mau mengadukan membuat laporan yang bertujuan ke MKD terkait dengan dugaan salah satu hakim MK yang menggunakan ijazah palsu berinisial AS.
Jadi kami berharap bahwa melalui MKD DPR RI bisa menindaklanjuti dan juga bisa melaksanakan tugasnya untuk apakah ada dugaan-dugaan atau indikasi-indikasi melanggar kode etik dan lain-lain. Jadi kami memiliki kajian demikian, makanya kami mendatangi MKD DPR RI. Kami melaporkan salah satu ya hakim MK inisial AS. Jadi saya nggak bisa sebut nama lengkap, hanya bisa sebut inisialnya. Salah satu hakim MK berinisial AS. Ya, salah satu hakim MK yang diduga berjasa palsu ini kan inisialnya AS. Kami merujuk ada beberapa nama itu. Kemudian kalau dilihat dari latar belakangnya sudah cukup lama kan, jadi hakim, salah satu hakim di MK. Tapi kenapa baru sekarang dilaporkan? Terus ijazah yang Anda duga palsu itu level apa? SD, SMP, SMA, atau universitas? Jadi, dan diduga palsunya indikasinya apa? Nah, jadi kami mendapatkan informasi. Kami mendapatkan informasi dari beberapa media, bahkan media salah satu di Polandia. Jadi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia sedang memeriksa salah satu kampus yang itu merupakan asal kampus dari saudara yang sedang kita duga menggunakan ijazah palsu terkait dengan S3-nya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menegaskan tidak akan melaporkan balik pelapor perihal tudingan kasus ijazah palsu dirinya. Ia menilai tudingan tersebut sebagai suatu hal yang wajar, sehingga langkah melaporkan balik secara hukum tidak diperlukan. Hakim Konstitusi Arsul Sani memastikan pelapor tudingan kasus ijazah hakim palsu yang ditujukan kepada Barreskrim Polri tidak akan diperpanjang secara hukum. Arsul menyoroti mekanisme melaporkan balik tidak diperlukan, mengingat hal tersebut sewajarnya terjadi sebagai seorang hakim. Diketahui memang tudingan ini muncul pada 14 November lalu, di mana salah satu anggota Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan ijazah doktoral hakim konstitusi tersebut palsu. Adapun secara putusan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaporkan masyarakat dengan tuduhan adanya pencemaran nama baik. Dirinya mengungkapkan gelar strata 3 yang dimiliki melalui sepak terjang yang naik turun, mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang legislator pada tahun 2014, sehingga gelar doktornya terselesaikan pada tahun 2023. Saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu. Ya, saya kok merasanya begini, bagi saya, ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja lah. Dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Ya. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya, ya, tentu saya harus bijak. Itu adik-adik saya. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu apa, adik-adik saya atau anak-anak saya masih mahasiswa. Ya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana seorang pemuda ditemukan terkapar di permukiman warga di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya pada Senin malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku, diduga perkelahian ini dipicu motif asmara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah, katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini nggak? Ya, silakan.
korban ditusuk lah. Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih Pak? Itu permasalahan yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya mungkin permasalahan perempuan lah. Jelas. Jadi Pak ngekos di sini atau gimana sih Pak? Kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama Pak? Udah tahu belum Pak pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi kan? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga. Itu pas kejadian jalannya lagi sepi atau bagaimana Pak? Memang sini jalannya sepi. Jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat. Paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2. Yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya? Dua-duanya? Tusuk sini ya. Belakang. Yang satu lagi Pak? Ya? Yang satu lagi kondisinya gimana? Meninggal. Oh meninggal. Kalau pelaku 1 orang? Ya? Pelakunya 1 orang? Pelakunya 1 orang. Oh berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Enggak jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang 1 langsung nusuk yang 2. Karena boncengan kan. Itu pelaku naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga? Kayaknya pakai. Oh gitu. Udah kejaran dulu ya Pak tadi Pak ya? Betul. Mulai dari PGC katanya udah kejaran. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tak kunjung terrealisasi. Polisi berhasil mengamankan pelaku di bandara dan terus mengembangkan kasusnya. 2 korban sudah melaporkan kasus yang sama. 1 korban sudah mengumpulkan bukti dengan total kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada 1 korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan 1 korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik, tetapi untuk kesimpulan awal untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta.
Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara, meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. Satu pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu, Pak. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja, Pak. Makan dan beli rokok. Itu memang saldo di ATM-nya cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu, Pak. Di mana? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Ya. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang? Enggak, ikut aja, Pak. Hah? Ikut aja, Pak. Iya kan, ikut sama temanmu itu kan? Iya, Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau, Pak. Mantau lokasi di dalam situ. Iya, Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya? Iya, Pak. Jadi kita berawal dari laporan masyarakat, itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang terletak di wilayah Pringsewu. Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uangnya tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Unit Reskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku
yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan melakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Prinseu Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Keberadaannya meresahkan warga. Puluhan pelaku balap liar di kota Namrole, Kabupaten Buru, Maluku dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Polisi membubarkan puluhan pemuda tersebut saat sedang bersiap balap liar. Aparat di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran pasca aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Para pemuda yang sedang bersiap balap liar di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani Kota Namlea ini langsung diusir petugas. Mereka kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Aksi mereka kerap mengganggu lalu lintas dan menjadi ajang tawuran. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtibmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan titik terakhir kami pusatkan pada lokasi balap liar sepanjang perempatan Pelabuhan Namlea sampai dengan Patung Tugu Tani. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan Pelabuhan sampai dengan Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. DPR RI gelar sidang paripurna. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menggelar sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan laporan Komisi 11 terkait fit and proper test, kantor akuntan publik hingga pengesahan RUU KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Cucun Ahmad Samsurijal, Saan Mustopa, dan Adis Kadir. Adapun rapat tersebut beragendakan penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2025, pengambilan tingkat keputusan 2 terhadap RUU KUHP. Selain itu, pengambilan keputusan tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian serta penyesuaian mitra komisi-komisi DPR. Kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025. Agenda rapat paripurna telah ditetapkan, namun terdapat usulan pergeseran agenda kedua menjadi agenda pertama, sehingga susunan menjadi sebagai berikut. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025
beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penyesuaian mitra kerja komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR usai dibahas bersama pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik. Pengesahan itu dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat 2 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulanya Ketua DPR Puan Maharani mempersilahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk melaporkan hasil keputusan revisi KUHAP. Selanjutnya, pimpinan DPR meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan dari masing-masing fraksi. Setelah itu, masing-masing fraksi menyatakan sepakat disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Adapun sebelumnya RUU KUHAP telah dibahas melalui Komisi 3 bersama pemerintah dengan melibatkan berbagai partisipasi publik sebelum disahkan. Setelah melalui pembahasan, Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU KUHAP ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menanggapi perihal adanya beberapa penolakan atas pengesahan Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Supratman mengatakan bahwa pembahasan KUHAP yang disahkan telah melibatkan partisipasi publik sehingga wajar saja jika adanya penolakan maupun yang menerima. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pembahasan KUHAP sebelum disahkan telah melibatkan publik, baik DPR maupun pemerintah. Supratman menyebut jika adanya penolakan merupakan hal yang wajar saja. Hal itu menjawab adanya beberapa penolakan terhadap KUHAP yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dirinya juga mengatakan KUHAP yang baru lebih mementingkan perlindungan hak asasi manusia hingga keadilan restoratif justice, serta memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Jadi sekarang kan gini, penolakannya kita harus objektif. Tadi Pak Habib sudah menjelaskan dan tim kami dengan pemerintah. Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHAP. Dari pemerintah, seluruh perguruan tinggi yang punya fakultas hukum di seluruh Indonesia, kami lakukan Zoom untuk bisa memberi masukan. Karena itu tadi beberapa usulan dari perguruan tinggi, kemudian bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi secara umum bahwa KUHAP kali ini yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan itu sangat baik buat masyarakat, termasuk perlindungan bagi kaum disabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa RUU KUHAP yang disahkan menjadi undang-undang telah melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia. Puan mengatakan nantinya KUHAP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pembahasan RUU KUHP telah melalui proses yang panjang, hampir 2 tahun. Puan memastikan pembahasan RUU KUHP tersebut telah melibatkan berbagai partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut RUU KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian tidak kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan sekolah 3T menjadi prioritas penerima papan interaktif digital. Program ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama penerima papan interaktif digital. Penyaluran perangkat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memiliki akses teknologi yang sama seperti di kota besar. Prabowo menyebut sebagian perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan perangkat secara merata serta memperkuat ekosistem pembelajaran digital melalui pembangunan studio pengajaran yang memproduksi materi berkualitas untuk seluruh sekolah di Indonesia. Masyarakat umum juga akan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian,
ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam arahannya, Prabowo memberikan motivasi kepada siswa agar memanfaatkan fasilitas baru dengan tekun dan semangat. Ia juga menyoroti visi besar dalam membangun industri nasional, termasuk transportasi umum berbasis listrik, dan menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat, adil, dan maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurisal meluruskan perihal pernyataannya yang sempat viral di media sosial terkait MBG pada beberapa waktu lalu. Cucun mengatakan pernyataan tersebut merupakan respon usulan penghapusan nomenklatur ahli gizi di SPPG yang diberikan kepada seorang wanita di salah satu forum. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa pernyataan perihal ahli gizi dalam MBG merupakan respon usulan terkait video seorang wanita yang sempat meminta kepadanya terkait penghapusan nomenklatur ahli gizi di SPPG. Namun pernyataan Cucun tersebut disalahartikan sehingga menjadi perbincangan publik. Dirinya mengatakan pernyataan itu juga sebagai bentuk penegasan bahwa penghapusan nomenklatur ahli gizi malah akan berdampak ke profesi ahli gizi itu sendiri. Meski begitu, Cucun telah menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya. Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu. Nah kemarin itu berkembang, ada mitra yang berkembang, bukan hanya berkembang di sana. Awalnya kita tuh dari LDP Komisi 9
yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan. Nah, teman-teman ahli gizi ini udah tahu di bawah menyampaikan usulan, ada kalimatnya agak sedikit jangan pakai embel-embel apa ahli gizi kalau emang mau diganti. Nah, saya juga baru tahu ternyata si Persagi ini sama siapa BGN baru mau menindaklanjuti MOU yang sudah dari bulan Oktober. Nah, di sini kan perlu ditertibkan seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain. Kemudian juga tadi majelis etiknya sudah disampaikan. Karena belum ada MOU teknis saja, ya sudah disampaikan tadi, makanya kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya, kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi kan. Oke, itulah. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.